akumulasi aja di saluran napas. Nah, untuk debu-debuan organik ini yang sering disebut dengan penyakit dengan nama pneumokoniosis. Debunya anorganik, contohnya misalnya debu silika, debu asbes, debu batu bara gitu ya, debu besi. Itulah yang menyebabkan kenapa beberapa kasus akhirnya akibat tidak bisa diabsorb, tidak bisa dieliminasi, tidak bisa dibuang, terjadi penumpukan, efek jangka panjangnya bisa terjadi fibrosis atau pneumonitis. Membedakan antara pneumonitis dengan pneumonia adalah kalau pneumonia itu radang di parenkim paru karena benda hidup, karena mikroorganisme, jamur, bakteri, virus, ya, parasit, itu pneumonia. Kalau pneumonitis itu radang di parenkim paru karena bukan benda hidup, ya. Jadi karena debu, karena mineral, karena radiasi, karena obat-obatan, kemoterapi, dan lain sebagainya. Pada penyakit paru akibat kerja ini, derajat berat penyakitnya selalu memiliki korelasi yang searah dengan durasi pajanan dan intensitasnya. Jadi dalam berapa tahun dia bekerja, berapa tahun dia ada di lokasi pekerjaan itu, dan berapa lama dia terpajan, itu bisa menyebabkan munculnya perbedaan gejala. Dan yang harus teman-teman tahu bahwa pada prinsipnya ini saya acak aja dari 6 ini ya. Yang paling penting adalah tidak semua orang memiliki gejala yang sama, walaupun satu lokasi kerja. Jadi nanti akan ada pembelaan dari perusahaan bilang bahwa itu pegawai saya ada 7 yang sakit cuma 1 kok dok, yang lain nggak sakit. Karena kita punya struktur tubuh yang berbeda-beda, kerentanan yang berbeda-beda, kemudian genetik yang berbeda, sehingga kenapa penyakit akibat kerja bisa terjadi pada satu orang dan tidak pada orang lain. Juga kita bicara kenapa dokter harus memastikan bahwa ini adalah penyakit paru akibat kerja atau bukan, karena nanti berkaitan dengan klaim, berkaitan dengan bagaimana tindakan terhadap perusahaan itu. Jadi kita tidak hanya bicara mengenai mengobati pasiennya, tapi nanti juga ada kaitan dengan, oh berarti ada yang nggak beres dong sama K3 perusahaannya. Ada yang nggak beres dong dengan keselamatan kesehatan kerjanya, pekerja yang ada di situ. Oh berarti kalau memang ini adalah suatu penyakit paru akibat kerja, maka ada kewajiban dong perusahaan itu untuk membayar ganti rugi kepada pasiennya. Itulah kenapa dokter paru harus memastikan nanti bekerja sama dengan spesialis okupasi bahwa ini penyakit parunya karena pekerjaan atau bukan. Kembali lagi ke prinsip dasar bahwa gejalanya nggak khas. Paru ya seperti itu aja gejalanya 4. Mau penyakit akibat kerja, mau bukan akibat kerja, mau infeksi, tumor, dan lain sebagainya, gejalanya ya itu aja. 4 itu aja. Batuk, batuk darah, nyeri dada, sesak napas. Dan yang masalah adalah satu zat itu bisa bikin lebih dari satu penyakit. Mungkin di 7 pekerja yang penyakit di pasien yang pertama, di pekerja yang pertama gejalanya ke paru dengan bahan yang sama. Tapi di pekerja yang kedua nggak, parunya nggak masalah, dia nggak ada. Tapi keluhannya di
jantung. Itu keluhannya di saraf pusat misalnya, pencernaan, di muskuloskeletal dan sebagainya. Padahal itu zat yang sama, misalnya gas beracun misalnya, gitu ya. Atau debu pembakaran sesuatu yang akhirnya seolah-olah samar bahwa yang sakit hanya satu orang, padahal mungkin yang lain sudah sakit, cuman tidak spesifik ke saluran nafas. Yang berikutnya adalah faktor pekerjaan bisa berinteraksi dengan faktor lainnya. Nanti makanya di langkah diagnosis penyakit paru akibat kerja harus diketahui juga di langkah-langkah nomor 4, 5, 6, dia punya kebiasaan apa, dia punya penyakit penyerta apa, di rumahnya ada apa, atau jangan-jangan pajanan yang di rumahnya jauh lebih besar daripada yang di tempat kerja. Dan biasanya harus ada periode laten. Jadi dalam waktu kerja sekian tahun baru akan muncul gejala yang disebut dengan penyakit itu. Sebelum dalam waktu itu, maka kita nggak bisa bilang bahwa itu adalah penyebabnya. Misalnya asbestosis baru bisa muncul setelah 5 tahun bekerja. Sebelum itu kita nggak bisa bilang bahwa ini namanya asbestosis, nggak bisa. Mungkin aja itu bronkitis alergi, bisa jadi itu hipersensitif pneumonitis dan atau asma akibat kerja. Sehingga harus ada periode laten. Periode laten ini menentukannya dari mana? Dari jurnal-jurnal, dari buku-buku. Jadi itu ada di langkah nomor 3. Pentingnya untuk menegakkan diagnosis ini, satu, medis, komunitas, aspek legal. Medis ya, kita harus mengobatin pasiennya, mencegah disabilitas dan keparahan penyakit. Komunitasnya ya untuk surveillance supaya yang sakit pekerja yang lain jangan sampai sakit seperti pasien kita yang kita datang satu ini. Yang ketiga, untuk memenuhi hak pekerja. Tadi saya bilang kalau ternyata benar ini adalah akibat kerja, maka perusahaan harus bayar ganti rugi, perusahaan harus bayarin pengobatannya, perusahaan harus mengurus rehabilitasi mediknya sampai pasien ini selesai. Atau kalau pasien ini terpaksa harus berhenti dari pekerjaannya, maka perusahaan harus menanggung pensiunnya atau pesangonnya dan lain sebagainya. Gejalanya mirip dengan penyakit paru bukan akibat kerja. Anamnesis, pemeriksaan fisik, laboratorium, dan pemeriksaan lain-lainnya penting. Tapi itu hanya di langkah 1, yaitu menegakkan diagnosis klinis. Dan itu hanya sebagian. Jadi yang kita lakukan terhadap pasien secara umum di rumah sakit, anamnesis, pemeriksaan fisik, penunjang, itu hanya 1 part dari 7 langkah penyakit paru akibat kerja diagnosisnya. Itu langkah pertama, menentukan diagnosis klinis. Kita harus tahu bahwa untuk menentukan pasien ini terkena penyakit paru akibat kerja, awalnya harus tahu pasien ini sebelumnya sakit apa. Terus pekerjaan sekarangnya di bagian apa, terus pajanannya apa aja yang mungkin di daerah itu. Kemudian berapa lama dia bekerja, pakai APD apa enggak, itu harus dicek. Sebelum kerja di kantor ini, dia kerja di mana? Jangan-jangan di kantor sebelumnya dia udah kerja 20 tahun, di kantor ini baru 1 tahun. Gejalanya muncul di kantor yang sekarang. Yang disalahin kantor yang sekarang, karena kita tidak teliti. Padahal kantor sebelumnya lah yang paling berperan menyebabkan pasien terkena penyakit paru akibat kerja. Jangan lupa faktor lingkungan yang di luar tempat kerja. Bagaimana pasien kebiasaannya, merokok atau tidak, di rumahnya dekat dengan pabrik atau tidak. Kemudian bagaimana kondisi rumahnya, atau juga jangan-jangan di rumahnya ada pabrik sesuatu yang justru pajanannya lebih tinggi daripada di kantor. Misalnya di rumahnya sebelahnya ternyata ada kandang ayam, ada pabrik bata, dan lain sebagainya. Itu yang harus dicermati oleh dokternya yang memeriksa. Ada kriteria untuk prinsip penyakit paru akibat kerja. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Yang pertama adalah strength of association. Bagaimana kekuatan kaitan. Harusnya sih semakin banyak pajanannya, semakin banyak dampak yang timbul. Tidak hanya pada satu orang, tapi mungkin pada beberapa orang di lingkungan yang sama. Seharusnya seperti itu. Dari 10 orang minimal 2 atau 3 orang. Itu sudah bisa kita kuatkan. Oh iya, memang ini jangan-jangan dari tempat kerja. Dari 100 orang cuma 1 belum tentu. Itu penyakit paru akibat kerja. Misalnya seperti itu. Kalau ternyata kita yakin bahwa di tempat itu pajanannya adalah zat A harusnya,
dengan pajanan sekuat itu, kebocorannya ada, ventilasinya jelek, nggak cuma satu pasien, ada mungkin lebih dari itu, atau mungkin yang lain belum merasakan gejalanya, harusnya di general check up secara umum bisa untuk menentukan ada tidaknya kaitan yang kuat antara pajanan dengan penyakit. Yang kedua adalah konsisten. Memang benar pajanan tersebut, zat tersebut menunjukkan penyakit yang sama muncul pada pasien dari jurnal-jurnal atau publikasi-publikasi di tempat lain. Oh iya benar, zat A ini gejalanya seperti A, B, C, D, sesuai dengan pasien yang kita periksa. Kebetulan konsentrasi gasnya yang ada di tempat pasien juga sama. Kemudian faktor-faktor lainnya juga sesuai dengan kondisi lingkungan kerjanya. Pasiennya sekian jam bekerja, ventilasinya tidak adekuat, APD-nya tidak sesuai, hanya memakai masker padahal masker biasa, padahal seharusnya dia memakai reservoir misalnya seperti itu. Itu yang harus di-tag dari penelitian lain. Yang berikutnya adalah spesifik pajanan yang kita maksud, si zat A itu memang spesifik sebagai penyebab gejala pada pasien, tidak umum. Gejalanya sama seperti yang lain dan kita tuduh bahwa zat A itulah yang menentukan. Tidak bisa seperti itu, harus dipastikan bahwa dari jurnal juga zat A kalau kena kulit begini, kalau kena pernapasan begini, kalau kena pencernaan begini, dan lain sebagainya. Time sequence. Memang pajanannya terjadi waktu dia kerja, bukan terjadi di luar waktu bekerja. Pasien bekerja di pabrik A, bahan-bahannya A, B, C, D. Tapi gejalanya kok nggak sesuai dengan bahan A, B, C, D. Begitu dicek malah yang, kenanya di rumah, karena di rumah ada bahan lain yang lebih kuat daripada di kantor, dan memang nggak sesuai dengan zat yang ada di kantor. Justru memang gejalanya dengan yang ada di rumah. Makanya pajanan harus terjadi selama periode bekerja, bukan di luar lokasi bekerja. Biological gradient dan biological plausibility. Harusnya kalau banyak banget zatnya di situ, kemudian konsentrasinya juga semakin tinggi, nggak cuma satu orang yang muncul. Ada beberapa. Dan harus sesuai dengan ilmu pengetahuan. Secara kimia, fisika, toksikologi, patofisiologinya zat itu menyebabkan gejala adalah seperti itu. Sesuai pada pasien, maka kita bisa pastikan sesuai ILO memang ini ada kaitannya. Dan ada bukti ilmiah yang koheren antara teori dengan kenyataan yang terjadi. Maka laporan-laporan kasus yang ada di jurnal ilmiah bisa kita jadikan patokan. Yang berikutnya adalah pembuktian terbalik. Interventional studies-nya dengan pembuktian terbalik. Tadinya ada zat itu, pasien kerja. Muncul gejalanya. Misalnya ada debu kapas, pasien bekerja, demam. Senin, Monday morning sickness, kemudian Monday morning fever. Setiap minggu begitu, setiap hari Senin mulai demam. Terus kemudian dia pindah ke tempat lain. Pindah ke lokasi lain yang jauh. Dia pindah ke kantor cabang, bukan ke pabrik, tapi ke bagian marketing di kantor. Di bagian jauh dari lokasi itu. Memang benar di hari Senin dia nggak ada gejala apa-apa. Maka pembuktian terbalik itu membuktikan bahwa memang di lokasi tempat kerjanya si pasien ada zat yang menyebabkan dia menjadi bergejala. Itu namanya interventional studies dengan pembuktian terbalik. Ini 7 langkah diagnosisnya yang harus kita perhatikan. 1, menegakkan diagnosis klinis. Jadi anamnesis, pemeriksaan fisik, pemeriksaan penunjang yang canggih-canggih itu hanya satu bagian dari 7 langkah. Ya, kemudian yang kedua adalah menentukan pajanan yang dialami pekerja di tempat kerja. Hubungan pajanan dengan diagnosis klinis itu berarti kita bicara mengenai teori dasar, buku-buku, jurnal-jurnal, dan lain sebagainya. Langkah 4 adalah kita cek pakai alat di tempat kerja dia, di ruangan dia, berapa besar pajanannya. Sesuai nggak dengan teori bahwa, pajanannya menurut teori yang bisa bikin gejala 5 mg misalnya. Di tempat dia nggak nyampe, cuma 0,1. Dan dia baru kerja selama 2 bulan. Dan inilah tipe zat yang bisa dibuang, bisa
yang reversible, bisa apa itu namanya, dilusi dengan gas misalnya. Begitu dia keluar dari longgangan itu harusnya sudah hilang. Nah, itu tidak terakumulasi, maka itu tidak sesuai dari uh, teori nomor 3 misalnya gitu ya. Langkah nomor 5 adalah faktor individu apa yang berperan. Dia ngerokok enggak, punya penyakit paru sebelumnya atau enggak, di rumahnya ada yang ngerokok juga apa enggak. Itu penting. Langkah nomor 6 adalah di luar tempat kerjanya ada pelajaran apa, dekat rumahnya ada pabrik apa, selama dia menuju tempat kerja, pulang dari tempat kerja, dia nongkrong-nongkrong dulu nggak setiap hari, dia kerjanya di pabrik, tapi nanti pulang dia ada kerjaan lain, misalnya nyambi di tempat lain yang nyata dia jadi satpam di pabrik lain, ya itu pabrik lain inilah yang takutnya jadi penyebab dia utamanya bukan di tempat utama dia kerja yang paginya, tapi di shift malamnya misalnya nyambi sebagai satpam dan lain sebagainya. Itu yang harus diketahui juga. Ada nggak pajanan di luar tempat kerja? Dan yang ketujuh baru diputuskan bahwa dari diagnosis klinisnya dan 2, 3, 4, 5, 6 sesuai bahwa penyakit nomor 1 dia adalah akibat kerja atau bukan. Ya. Diagnosis klinis seperti yang tadi saya jelaskan semua. Periksa aja selengkap-lengkapnya. Tentukan diagnosis klinis apa yang sesuai dengan penyakit itu. Kemudian nomor 2 baru tentukan tempat kerja dia tuh pabrik apa sih, bikin apa sih, bahan-bahan apa yang digunakan, produk-produk apa yang digunakan, berapa dosisnya, berapa lama dia bekerja, bagaimana dia membuat pekerjaannya, cara kerjanya seperti apa, pakai APD apa, kemudian bagaimana menurut pabrik pembuatnya, safety data sheet-nya tuh harusnya seperti apa, sesuai nggak dengan petunjuk penggunaan. Itu semua harus ini. Kita nggak bisa kerja sendiri kalau dari ini kita pagi kerjanya sama okupasi. Kita harus kerjasama dengan okupasi, sesuaikan dengan hal-hal itu, sesuai apa enggak. Tapi penting sekali kita di nomor 1 ini untuk menentukan ada tidaknya penyakit paru. Di nomor 3 kita bisa berperan. Memang di penyakit paru, gejalanya apa, zat A bisa bikin gejala apa di paru, berapa lama pajanannya, dosisnya berapa, gejala muncul di hari keberapa, kemudian patofisiologinya seperti apa nanti terlihat. Ini bagusnya dengan evidence based, teori-teori, buku-buku, jurnal-jurnal. Baru nanti langkah nomor 4 tadi yang sudah saya jelaskan secara umum, kualitatif dan kuantitatif. Dilihat pasien ini secara spesifik. Dilihat lokasinya, tempat kerjanya diukur secara kuantitatif dan kualitatif. Objektif pakai alat, nggak bisa pakai kata-kata doang. Iya, ini kayaknya jendelanya udah lebar, nggak bisa ukur berapa lebar jendelanya, berapa banyak jendelanya, berapa lebar ruangannya, ventilasinya ada berapa, diukur kekuatannya pakai exhaust yang berapa, diameternya dan segala macam. Ini udah urusannya udah multi disiplin. Kemudian lihat di bahan-bahan yang ada di tembok-tembok kantornya lembab atau enggak dan lain sebagainya, itu perlu dicek. Faktor individunya. Penyakit seperti ini, penyakit paru akibat kerja yang kita curigai ini lebih banyak di laki-laki atau perempuan? Usia berapa, muda atau tua? Ada nggak kaitan dengan kebiasaan pasien? Jangan-jangan keluarganya pasien udah punya penyakit keturunan. Ini jadi bukan penyakit akibat kerja, tapi emang kebetulan aja pas nongolnya di tempat kerja. Karena keluarganya udah punya genetik yang sama, misalnya gitu. Ada nggak riwayat atopis sebelumnya untuk menentukan ini asma akibat kerja atau asma yang diperberat oleh pekerjaan, misalnya begitu. Karena beda jenis, beda diagnosis, beda penyebab. Dan ada tidaknya penyakit penyerta di pasien yang akan memperberat kondisinya. Panjang di luar tadi yang saya bilang, pekerjaan sampingan, hobinya apa, kondisi lingkungan rumahnya seperti apa, penting juga Anda ketahui. Dan terakhir, buat kesimpulan, penyakitnya adalah penyakit akibat kerja atau bukan penyakit akibat kerja. Contoh penyakitnya seperti ini. Asma kerja, ada 2, ada asma yang disebabkan oleh pekerjaan, ada yang diperberat oleh pekerjaan. Dia punya asma, diagnosis nomor 1-nya di langkah nomor 1-nya adalah asma. Dicari bahan-bahan apa yang bisa bikin lingkungan, yang bisa bikin asma. Ada nggak di tempat dia bahan-bahan yang bisa bikin asma? Oh, ada. Berapa dosisnya?
sesuai, bisa bikin asma. Karena orang asma aja sedikit aja sudah bisa menyebabkan indus. Yang sekarang kita perlu buktikan adalah apakah dia ini asmanya akibat kerja atau asmanya diperberat oleh pekerjaan. Tanya faktor genetiknya, terus dia lakukan pemeriksaan dengan eh, uji apa namanya itu, provokasi bronkus, dilihat dengan alergen yang sama di tempat kerjanya ada apa tidak. Kemudian dicek dengan eh, bronkodilator tes spirometri di saat dia bekerja atau pada saat dia libur, ada perbedaannya atau tidak. Riwayat atopi sebelumnya kalau ada dan pernah sakit asma, berarti dia asmanya diperberat oleh pekerjaan. Tapi kalau nggak pernah dulu sebelumnya, dia nggak pernah ada riwayat atopi, dan dia oke-oke aja selama masalah kerja, baru bekerja ini aja dia sesek, berarti masalahnya memang asmanya muncul karena pekerjaan. Berikutnya contoh-contoh yang lain adalah sindrom keracunan debu organik. Ini sama dengan asma, tapi beda patofisiologi, sehingga nanti harus diketahui apakah memang dia pajanannya sesuai dengan di lingkungan kerja atau tidak. Ya. Paling sering disebabkan karena jamur. Tapi bukan jamurnya yang masuk. Kalau sudah jamurnya yang masuk, namanya pneumonia karena jamur atau mikosis paru. Tapi kalau ini bagian dari jamur yang menyebabkan alergi, bagian dari jamur yang menyebabkan gejala, maka disebut dengan sindrom keracunan debu organik atau bagian dari hipersensitif pneumonitis. Ini secara umum hipersensitif pneumonitis yang pernah di Gunung Madu ngomongin bagasosis, itu bukan debu tebunya yang terbang, tapi di situ ada jamurnya. Di situ ada jamurnya, masuk ke saluran napas, bikin sensitif, dan jadinya namanya pneumonitis, bukan pneumonia. Itu namanya tadi sudah saya jelaskan di awal. Kenapa namanya pneumonitis? Kenapa yang namanya itu pneumonia? Karena dia tidak disebabkan oleh mikroorganisme. Dia bukan disebabkan oleh makhluk hidup, tapi bagian dari makhluk hidupnya. Ya. Sporanya, atau bagian dari bakteri yang mati, kemudian juga lipopolisakaridanya misalnya gitu. Itu bisa bikin hipersensitif pneumonitis. Ini yang kalau mau lihat hipersensitif pneumonitis dari CT scan tuh gambarnya, ini contohnya yang ini yang sehat. Ini yang butek yang putih-putih ini lagi banyak inflamasinya. Gambarnya crazy paving. Ini yang fibrosis yang bawah nih. Ini udah kronik ini. Udah kronik, udah fibrosis, sudah ada bolong-bolongnya. Tapi yang atas yang akut, yang ada ground glass opacity, ya. Ini yang hitam ini yang normal-normal nih. Bedanya apa yang B sama yang C? Yang B ini waktu inspirasi dia kelihatannya keisi semua. Waktu ekspirasi baru kelihatan mana yang normal, mana yang tidak normal. Ekspirasi yang putih-putih ini berarti yang banyak inflamasinya, yang hitam-hitam ini yang masih belum terkena. Tapi secara umum kalau sudah kanan kiri begini, pasiennya akan susah bernapas karena terjadi gangguan difusi. Kalau pada yang akut, kalau pada yang kronik, gangguan difusi dan gangguan restriksi. Karena sudah ada fibrosis di mana-mana ya. Ini contoh pneumonitis hipersensitif. Yang paling penting untuk penyakit paru akibat kerja selain kita tentukan 7 langkah diagnosis adalah bagaimana kawan satu ruangannya atau perusahaan yang ada di satu tempat tidak kena seperti pasien ini. Maka ada 3 langkah pencegahan: primer, sekunder, dan tersier. Waktu awal masuk sudah diteliti, kamu ada penyakit apa, makanya ada suruh general check up, ronsen dan lain sebagainya, itu bagian dari upaya pencegahan primer. Ya. Latihan, dilatih untuk menggunakan APD, dicek bagaimana bentuk bangunan. Kalau kita mau membangun
Bahwa itu harus ada izin bangunan tuh kan, izin mendirikan bangunan pabriknya apa, spesifikasinya apa, bahan-bahan apa yang digunakan untuk menentukan berapa jarak antara pengolahan dengan office misalnya gitu ya. Kalau misalnya ada di situ orang-orang yang bekerja di situ harus berapa jam kerjanya, bagaimana ventilasinya, di mana buang polusinya itu harus itu primer supaya ketika nanti pabrik itu mulai bekerja tidak ada masalah yang berarti kepada para pekerjanya. Primer. Jadi sebelum mulai beroperasi pabriknya, sebelum mulai pekerjanya bekerja. Sekunder berarti kalau ada gejala langsung dicek apa nih masalahnya. Terus udah ada satu yang ngeluh di ruangan itu, maka semua yang ada di ruangan itu pun harus dicek. Nggak cuma saya yang ngeluh doang. Jangan sampai mengeluh, kadang ngeluh berarti kan sudah ada kerusakan. Nah, sebelum yang ngeluh dicek apa. Terus kemudian dicek juga jangan ada kebocoran ventilasi, ada kebocoran freon, ada kebocoran seal dan lain sebagainya supaya tahu bahwa satu deteksi untuk mencegah yang lain-lain. Jadi yang tersier adalah yang sakit dicegah supaya jangan sampai tambah parah, dipindahin kerjaan ke tempat ruangan lain, atau kalau sudah parah banget nggak bisa diapa-apain, pas harus pensiun ya harus diurusin sampai pasien itu uh, ya selesai, karena itu tanggung jawabnya dari perusahaan karena sudah didiagnosis sebagai penyakit paru akibat kerja, maka perusahaan wajib menanggung pasien sampai selesai. Itulah yang sering berat pada perusahaan. Kenapa kok dokter nggak boleh sembarangan menentukan apakah ini penyakit akibat kerja atau bukan? Ya, tuntutan hukum di situ. Oke, terima kasih. Ada yang mau ditanyakan? Ada pertanyaan? Halo? Halo dok, izin bertanya Iya, dokter, iya. Iya, ini silakan. terkait tentang asma kerja yang dibanding menjadi dua, yang dibagi menjadi dua, yaitu asma akibat kerja sama asma yang diperberat Hmm. kerja. Apakah definisi asmanya juga sama dokter terkait tentang penyakit heterogen yang disertai gangguan respirasi dengan gangguan intensitas dan waktu dan memiliki faktor genetik dan juga faktor pajanan dokter. Apabila pasien itu asma akibat kerja, bahwa artinya pasien tersebut memang sudah memiliki faktor genetik ya dok, namun belum pernah uh, eksacerbasi sebelumnya karena memang belum terkena pajanan yang memutuskan pasien tersebut asma. Mohon masuk arahannya dokter, terima kasih. Ya, terima kasih. Oh ya, Mbak Nida itu tolong kirimin ya, SS layar kuliah ya. Lupa bilang. Baik, dokter. Iya.
termasuk yang ini halaman awal ini nanti tolong diakses dulu ya. Jadi kalau asma definisinya sama, mau dia akibat kerja atau bukan, maksudnya dari segi gejala yang muncul, kemudian treatmentnya juga sama. Cuman yang membedakan tambahannya adalah nanti ketika dia muncul akibat kerja, maka treatmentnya kan itu yang paling utama dari asma kan sebenarnya selain pengobatan kan avoidance ya, menghindari, avoid sumbernya. Kita ngobatin pasien asma kalau sumbernya masih ada di situ ya obatnya nggak bisa jalan dengan baik. Jadi kalau kita sudah tahu ini penyakit akibat kerja, maka implikasinya adalah ya lu selain obatin lu juga kasih tahu ke pasiennya, atau pasien juga harus tahu bahwa Bu, Anda nggak boleh di situ lagi, atau Ibu sementara istirahat dulu, atau menyingkir dulu dari situ. Itu yang paling penting. Jadi definisinya sama, terapinya juga sama, yang step ladder-nya juga sama. Step ladder asma gina sama. Cuman yang membedakan adalah avoidance-nya. Berarti ditambah selain dari avoidance yang ada di rumah, alergen-alergennya juga alergen apa yang ada di kantor juga dihindari. Kemudian tadi pertanyaannya adalah kalau ternyata ini akibat kerja sama yang diperberat sama yang akibat kerja, maka kalau diperberat memang dia udah punya. Dulu waktu kecil sering kumat, ABG udah nggak pernah kumat lagi pas dia kerja karena pelajarannya konsentrasinya tinggi dia kumat. Kalau yang akibat kerja ya memang dalam durasi waktu dia bekerja harus diingat bahwa nanti ini ada habis ini ada kuliah lagi nanti di uh, penyakit paru akibat kerja ya. Saya nggak tahu di semester 2 atau di berikutnya. Jadi nanti ada yang asma kerja yang uh, imunologis sama yang non imunologis. Ya. Asma kerja itu ada dua, ada imunologis sama non imunologis. Kalau yang non imunologis itu tidak melibatkan IgE, tidak melibatkan antibody, non antibody, non T non T helper 2. Ya. Jadi yang itu yang berperan adalah neutrofil, itu yang non alergen, non imunologis. Tapi kalau yang imunologis itu sudah dikaitkan dengan antibody. Nanti biasanya terjadi dalam durasi waktu lebih dari sekian lama, semakin cepat muncul bisa jadi karena intensitas pajanannya atau konsentrasi zatnya semakin tinggi. Secara teori 3 minggu baru muncul nih asma akibat kerja, tapi karena durasinya semakin tinggi, durasi pekerjaannya panjang, intensitasnya tinggi, maka kurang dari itu juga bisa. Jadi ada teori-teorinya biasanya dengan dat molekul yang lebih kecil. Nanti bedanya apa? Kalau yang iritan induce atau yang non imunologis, dia suruh istirahat aja, terus diobatin gejalanya, bisa sembuh. Karena dia tidak melibatkan IgE. Dia hanya neutrofil aja. Tapi kalau yang sudah melibatkan IgE, ya dia harus terapi sebagai asma, jangka panjang. Derajat berapa nih? Menurut step ladder, derajat 3, karena sudah ada gejala dan gangguan pemeriksaan fungsi paru misalnya gitu ya. Maka harus diterapi sesuai step ladder itu. Sampai dia perbaikan. Yang kita takutkan adalah pada saat dia balik kumat lagi apa enggak, karena sudah terbentuk IgE. Karena sudah terbentuk IgE, sudah terjadi pembentukan sel. Mas kemarin ikut TP-nya si ini ya, TP-nya si Pra Lia, Winda ya. Winda itu kan tentang agen biologis pada asma itu. Nah itu sudah, kalau sudah sampai ke situ maka nanti kita harus matikan dulu itu. Ini yang dimatiin yang mana? IgE-nya atau interleukin yang dimatiin, interleukin 4, interleukin 5, atau histaminnya, supaya pasien tidak muncul lagi. Karena kalau sudah muncul asma yang imunologis, maka terapinya harus jangka panjang. Beda dengan yang non imunologis. Gitu ya, Pak. Tapi secara umum dia definisinya sama, pengobatannya sama. Baik, terima kasih dokter. Oke, sama-sama. Ada lagi? Mohon izin bertanya, dokter. Silakan. Silakan, Mbak. Terkait dengan 7 langkah diagnosis penyakit paru akibat kerja, ketika misalnya Iya. seorang pekerja itu sudah muncul
adanya keluhan atau gejala respirasi misalnya, itu Iya. biasanya perlu waktu berapa lama ya dokter, mulai dari menentukan diagnosis klinis hingga nantinya sampai ke langkah yang ketujuh dokter? Memang ketujuh-tujuhnya harus dilakukan sampai langkah ketujuh, dan kalau dari yang sebelumnya untuk menentukan penyebab atau akibat kerja itu berapa lamanya dokter, penanganannya dokter? Maksudnya berapa lama gimana? Untuk izin dok, untuk mulai dari menentukan diagnosis klinis, kemudian Hmm? di langkah kedua hingga nanti langkah ketujuh untuk menentukan apakah penyakit yang atau gejala yang ditimbulkan Hmm? itu masuk ke dalam penyakit paru akibat kerja atau bukan Oh, dok? nggak ada ini ya, nggak ada jangka waktunya, tapi secepatnya karena jadi nggak ada dalam ini harus ditentukan dalam waktu 1 bulan, juga nggak ada. Semakin cepat semakin bagus, artinya kalau sistemnya baik, jadi makanya perusahaan itu ada bagian K3-nya ya. Keselamatan apa sih panjangan itu, keselamatan dan kesehatan kerja atau apa itu? K3. Keselamatan dan kesehatan kerja. Jadi itu harus diaktifkan. Jadi kalau ada pasien datang, jadi gini, kita ngomong sebagai dokter paru aja Mbak Nida. Pasien datang ke klinik Mbak Nida, keluarnya adalah penyakit paru. Kan kita cuma bisa ngomong gitu kan, penyakit paru, karena kita bukan dokter perusahaan ya, kita dokter paru gitu ya. Anda datang ke perusahaan, kebetulan pasien itu udah 2 kali, 3 kali nih datang, kok gini terus nih, nggak sembuh-sembuh gitu ya. Lalu biasanya sembuh, sekali sembuh. Nanti kapan lagi datang lagi, gejala sama aja dan sama parahnya. Begitu kita iseng nanya, itu dia kerjanya ini, bagiannya ini gitu kan. Nah, baru tuh ketahuan bahwa Mbak Nida sebagai dokter paru bisa mengusulkan atau bisa bekerja sama atau bisa punya kecurigaan bahwa ini jangan-jangan penyakit parunya karena sesuatu yang ada di tempat kerja dia. Tapi Anda nggak bisa bergerak banyak kalau Anda nggak punya jalur, karena perusahaan biasanya nutup kan ke orang luar kan. Kalau kita nggak punya jalur di dalam situ, siapa lu mau ngobok-ngobok perusahaan gua gitu kan. Makanya paling kita hanya bisa memberikan surat rekomendasi kepada dokter perusahaan untuk melakukan surveillance, untuk melakukan pemeriksaan, untuk melakukan pengecekan di bagian eh, nomor 2 ini, tempat kerjanya ibu ini tuh bagian apa sih? Karena dia selalu mengalami, jadi gejalanya selalu Anda kasih diagnosisnya, selalu berulang, mohon untuk dilakukan pemeriksaan untuk surveillance, untuk melakukan mencari penyebabnya. Tapi nanti secara umum prosesnya berapa lama itu tidak bisa ditentukan secara umum. Kalau memang ini sudah ada kecurigaan, apalagi lebih dari 1 orang, 2 orang, 3 orang dengan gejala yang sama, maka harusnya si perusahaan secara cepat aware terhadap itu. Dan intinya bukan berapa lama ini diagnosis ditegakkan ya Mbak Nida, tapi seberapa cepat masalah itu bisa ditangani. Artinya kalau memang iya curiga, nggak usah sampai 7 langkah pun, kita harus langsung geser dulu, langsung aja pembuktian terbalik pakai yang ini nih, yang interventional studi. Begitu kita pasien yang disuruh pindah dulu dari ruangan itu, ternyata semuanya sembuh, atau ada 1 orang baru yang dimasukin ke ruangan itu dan bergejala, berarti memang di ruangan itu ada sesuatu gitu kan. Itu nanti jangka lamanya tidak menjadi patokan, tapi bagaimana caranya untuk supaya dari satu penyakit bisa untuk ditata laksana masuk ke yang ini, usaha pencegahan yang berikutnya, sekunder dan tersier. Ya, ada lagi? Yang lain? Mohon izin dokter bertanya dok. Iya, silakan Mas. Izin dokter melanjutkan dari jawaban dokter tadi. Tadi dokter menyebutkan bahwa untuk memastikan apakah benar kajian di suatu tempat itu menimbulkan penyakit atau tidak, bisa dengan melihat orang baru yang kita posisikan di posisi yang kita anggap menyebabkan suatu penyakit ya dok. Misalnya interventional studies-nya misalnya seperti itu. Terus? Nah, pertanyaan saya dok, kan
setiap orang itu tadi seperti yang dokter jelaskan memiliki kerentanan Iya. atau resiko yang berbeda-beda. Mungkin Iya. pekerja A sampai E, 5 orang yang berada di posisi A, mereka memiliki kerentanan sehingga dengan pajanan yang rendah, mereka sudah menimbulkan suatu penyakit. Nah, sedangkan ketika kita melakukan interventional study, dan kita lain, bisa jadi orang tersebut, nah dia tidak rentan, akhirnya orang tersebut jadinya tidak timbul penyakit, dok. Dan apakah hal ini jadinya tidak mengaburkan ya, dok? Jadi seolah-olah di tempat tersebut jatuhnya sebenarnya tidak menimbulkan penyakit karena orang baru yang kita letakkan itu dia tidak memiliki gejala sama sekali, dok, dengan paparan yang sama dan durasi yang sama. Terima kasih, dok. Iya, bagus, terima kasih. Jadi memang yang harus kita pastikan adalah ketika sudah ada satu yang muncul, maka kita cari penyebabnya apa. Kemudian untuk menentukan ini suatu penyakit paru akibat kerja, penyakit akibat kerja atau bukan, secara umum prinsipnya adalah tadi, ini prinsipnya. Ya, kriterianya, prinsipnya adalah 7 hal ini yang diimplementasikan dalam 7 langkah penyakit paru akibat kerja. Jadi memang sesuai dengan prinsip yang awal bahwa tidak semua orang punya kerentanan yang sama. Jangan-jangan si A ini bergejala karena dia lemah atau memang sensitif gitu ya. Yang lain kok yang 5 enggak, ya, cuma si A doang. Berarti kan kita masih ragu nih. Oh, belum tentu ini penyakit paru akibat kerja nih karena yang A doang yang satu, yang 5 yang lainnya enggak. Akhirnya dibuktikanlah. Kadang-kadang perusahaan nakalnya adalah ya udah dia aja yang dipindahin, yang 5 nggak usah, berarti bukan penyakit akibat kerja, kan misalnya seperti itu. Tapi akhirnya muncullah setelah sekian waktu muncullah 2, 3, 4, 5 yang itu sudah terlambat. Artinya memang langkah-langkah ini kan, Mbak Dina juga nanya seberapa cepat ya. Semakin cepat semakin bagus karena kita harus tahu ini dari akibat kerja atau bukan. Karena penyakitnya sudah ada nih. Itu cuma membuktikan ini dari akibat kerja apa bukan, karena berulang kali nih munculnya nih pasiennya si Mbak Dina. Bolak-balik itu aja gejalanya, nggak ganti-ganti, dan selalu dari kantor itu aja tuh orang itu. Kemudian tadi kita udah kita buktiin aja dengan yang 5 ini nggak bergejala atau ya dia bergejala deh. Ya udah satuin aja, masukin aja, coba gantiin yang satu nih, si A tadi yang sakit keluarin, terus si A masukin baru. Ternyata nggak bergejala. Terus itu kan pakai pembuktian yang secara ELO yang intervensi tadi, percobaan intervensi dengan menghilangkan pajanan berdampak pada hilangnya penyakit atau ditukar dengan orangnya yang ditukar di situ. Orangnya juga oke. Ini udah nggak apa-apa kok. Yang orang baru nggak apa-apa, yang 5 orang juga nggak apa-apa. Berarti mungkin si A tadi ya sensitif dengan pekerjaannya. Oke. Itu baru satu cara dengan intervensi sadis, tapi jangan lupa bahwa kita juga bisa cek secara kualitatif dan kuantitatif misalnya gitu ya, Mas Celsius. Ada bener nggak nih pajanannya gitu. Jangan nunggu yang 5 orang lain ini sakit dulu. Mungkin aja si A tadi memang benar-benar sensitif, makanya dengan sedikit aja dia bergejala. Kebetulan yang 5 ini agak-agak kebal dikit. Nah, begitu kita tes pakai alat benar-benar alat yang ada meterannya, ada pajanannya, emang ada. Di bawah ambang batas, misalnya secara umum 5 mg, dia 3 mg. Cuman masalahnya mungkin selain itu ada yang lain, misalnya ventilasinya jelek, ini jelek, kelembabannya dan lain sebagainya. Kemudian jam kerjanya panjang atau tidak memakai APD dan lain sebagainya. Itu jadi bisa jadi patokan juga. Sehingga nanti pembuktian terbalik itu yang tadi saya contohkan, seperti memasukkan orang baru atau mengganti orang ke tempat lain, adalah 1 dari 7, Mas Celsius. Yang sisanya itu kan, jadi kan ya kita pakai Indonesia kan 7 langkah diagnosis ya. Dari ILO tadi prinsip dasarnya. Jadi dari 1 itu untuk membuktikan apakah, saya tadi yang bagian apa tadi kita bahas, interventional study adalah salah satu contoh, misalnya dari langkah nomor 3 dan langkah nomor 6 misalnya gitu ya. Jadi part itu dimasukkan dalam langkah itu ternyata memang
ada atau tidak. Jadi begitu ditukar, dipastikan, oh jangan-jangan yang satu ini sudah jadi alarm, Mas Celsius. Yang satu ini jadi alarm, muncul gejalanya, yang lainnya enggak. Ya belum aja, karena dia baru konsentrasinya rendah, di bawah ambang batas. Tapi dalam durasi waktu sekian tahun, mungkin suatu saat akan bisa muncul. Dan justru itu yang penting kita tahu, dengan satu orang yang bergejala ini, langsunglah lakukan surveillance di langkah nomor 4 misalnya. Langsung cek di tempat itu ada nggak, benar nggak, sesuai dengan kecurigaan dokter Nida bahwa memang pasien ini yang ada di perusahaan ini, begitu dicek ternyata enggak, emang bagus kok, oke, nggak ada pajanan, secara kualitatif dan kuantitatif nggak ada, nomornya jelek, oke, masih bagus. Begitu dicek ternyata dia masuknya di nomor 6, ternyata, oh bukan di kantor, kebetulan aja ngakunya kerjanya di perusahaan A, ternyata dia punya tempat lain, mungkin suaminya ngerokok, atau dia punya pekerjaan sampingan lain, atau rumahnya ternyata ada di sebelah pabrik lain yang ternyata memiliki pajanan yang menimbulkan gejala sama seperti yang kita curigai. Jadi itulah, jadi pembuktian terbaliknya juga harus objektif dan jadi seperti kita recis ya Mas Celsius, ada subjektif dan objektif, ada semi subjektif. Ya. Kira-kira begitu ya Mas Celsius. Jadi satu dari sekian langkah. Hanya yang tidak boleh satu hanya sebagai patokan. Semuanya harus dibuktikan dengan langkah-langkah yang dipakai di peraturan yang di Indonesia. Baik dokter, terima kasih dokter jawabannya. Ya, terima kasih. Ada yang lagi jaga ya? Oh, lo ya. Oke, Pak. Oke, thank you ya. Makasih ya. Ada malam. Baik Ya, nanti Mbak dokter, Nida terima kasih kirim banyak fotonya ya. dokter. Iya. Baik Nanti dokter, yang kuliah lainnya nanti janjian lagi aja. baik Terima dokter. kasih. Assalamualaikum. Terima kasih banyak dokter. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nhà có cái